Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita bersyukur, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan yang kesekian kalinya, kalau tidak salah yang ke-9. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu ceria, semangat, meskipun saya yakin kondisinya tidak mudah untuk memelihara semangat, memelihara keceriaan karena tidak bisa banyak bergerak di tempat-tempat yang mungkin bisa lebih menyenangkan. Tapi mudah-mudahan saja ya tidak terlalu lama kita bisa kembali normal meskipun saat ini sepertinya mereka yang terjangkit atau terpapar juga malah tampaknya semakin bertambah. Tapi mudah-mudahan kita tidak kalah menghadapi yang demikian. Sebagaimana semangatnya Muhammadiyah, kita tetap terus harus bergerak, terus mewujudkan cita-cita dan tidak boleh putus asa. Menyambung pada pertemuan yang ke-8 sebelumnya, jadi saya ulangi poin-poin yang saya tegaskan bahwa bermuhammadiyah itu harus benar-benar dipahami, apalagi adik-adik menjadi kader ke depan. Saya mengulangi beberapa penekanan. Jadi ini saya tampilkan slide ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Saya berulang-ulang ini, kesempatan yang baik ini. Jadi Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam. Dan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Jadi kalau pelan-pelan satu persatu kita baca, jadi cita-cita Muhammadiyah itu didasarkan pada nilai Islam. Nilai Islam itu apa? Tentu rujukannya pastilah sebelumnya sudah kami sampaikan, yakni Quran dan Sunnah. Dan tentu perjalanan sejarah dakwah Islam yang dilaksanakan oleh para Nabi dan Rasul, khususnya yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan kita, adik-adik, tentu juga harus kita arahkan ke sana. Jadi bercita-cita itu tidak boleh berdasar sembarangan nilai. Tentu dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari mungkin tempat tinggal kita, mungkin keluarga kita, bahkan juga suku kita. Lebih besarnya lagi tentu bangsa kita. Nah, ketika kita berbicara cita-cita Muhammadiyah, maka tentu saja akan sangat dipengaruhi dalam mewujudkannya dalam kehidupan kita. Saya tadi bicara misalnya background kita dari keluarga kita. Saya yakin di antara adik-adik yang masuk di Mu'alimin ini ada yang sudah benar-benar dari keluarga Muhammadiyah, tapi mungkin ada yang ya barangkali baru sekedar mengenal, tapi bisa jadi ada yang sama sekali sebelumnya tidak mengenal. Suatu ketika saya tanya, kenapa Anda mau masuk Mu'alimin? Di antara siswa jawabannya, karena ikut teman. Sehingga ketika saya tanya, berarti Anda belum tahu Mu'alimin itu siapa, Muhammadiyah itu siapa? Belum.
Nah, jawaban ini menggambarkan bahwa berkemungkinan para siswa, para santri, atau siapapun yang suatu saat sekolah mengikuti pelajaran di sekolah Muhammadiyah itu di dalam pola pikir, kebiasaan, termasuk kemudian cita-citanya belum kena celupan atau belum terpengaruh oleh keislaman. Sehingga kalau adik-adik itu dari keluarga yang mungkin masih campur pemikiran keislamannya, ya itu akan mempengaruhi pola pikir adik-adik. Tapi karena masih belajar, saya yakin akan membanding-bandingkan apa yang sudah dipelajari untuk dicari yang terbaik sebagai satu prinsip hidup yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang kita cintai. Kemudian suku, kita terlepas dari adik-adik suku apapun, tetapi biasanya suku juga punya keyakinan. Saya tidak usah jauh-jauh, kebetulan saya berada di suku Jawa. Saya merasakan sendiri prinsip-prinsip hidup di dalam suku ini tentu sangat beragam. Ada yang mendekati tradisi keislaman, tapi ada yang jauh dari keislaman, bahkan mungkin juga ada yang berlawanan dengan keislaman. Apa yang saya maksud yang terakhir adalah menyangkut keyakinan, menyangkut kepercayaan kita, menyangkut akidah atau tauhid kita. Karena itu Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang besar yang kemudian semakin memiliki peran, semakin bekerja keras, maka tentu adik-adik di dalam belajar di Muallimin betul-betul harus memperhatikan apa yang menjadi landasan ketika Muhammadiyah itu bercita-cita. Tentu juga dengan demikian pada saat bekerja juga tidak boleh terlepas dari nilai-nilai keislaman. Jadi kata kuncinya bercita-cita dan bekerja itu didasarkan pada nilai ajaran Islam. Untuk apa? Dulu sudah kita tegaskan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau dibalik, tidak mungkin masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu akan terwujud tanpa didasari dengan cita-cita dan kerja-kerja yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Secara lebih mudah, contoh sederhana. Bagaimana sih cita-cita orang Islam? Ya, secara individu pastilah ketika di dunia ini cita-citanya hidupnya selalu mendapat keridhaan Allah, barokah, ya secara sederhana. Nah, untuk bisa mendapatkan ridho dan barokah Allah, tentulah setiap pemikiran kita harus didasarkan pada pikiran-pikiran yang menjadi isi dari Quran dan Sunnah. Mencari ridho Allah itu sesuatu yang tidak gampang. Harus diikuti dengan cara-cara yang memang mengarah kepada dikabulkannya ridho Allah. Sederhana adik-adik, kita sering ditegaskan ridhonya Allah itu sangat terkait dengan ridhonya orang tua. Itu tuntunan itu. Kita harus menjauhi syirik. Itu tuntunan. Nah, kalau kita masih tidak menghormati orang tua, masih jauh dari tauhid, dan ujung-ujungnya kita tidak bisa menghamba dengan wujud
sholat wajib yang benar, yang baik. Nah, itu tentu tidak akan memungkinkan kita mencapai sebuah cita-cita yang kita namakan kita akan mendapatkan ridho atau barokah dari Allah. Ya, barokah tentu secara sederhana, apa yang kita lakukan itu akan memiliki manfaat yang besar, memiliki fungsi yang maksimal dan dirasakan bukan hanya oleh kita tapi oleh banyak orang dan terus menjadikan perubahan yang baik. Nah, kira-kira ungkapan-ungkapan barokah kan seperti itu. Sebaliknya kalau tidak barokah kan ya apa yang kita peroleh itu mungkin tidak akan dirasakan manfaatnya, bahkan juga mungkin akan membebani kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Muhammadiyah saya tegaskan sebagai gerakan Islam itu cita-cita dan landasan dalam kerja-kerjanya ya adalah nilai-nilai Islam. Kalau mau dituntut lebih lanjut ya kalau garis besarnya seperti yang disampaikan Nabi atau yang dijalani Nabi ya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi kan kemudian nanti kejujuran itu bagaimana implementasinya, prakteknya dalam kehidupan. Kalau pelajar dan mahasiswa salah satunya dalam konteks kejujuran ya adalah belajar yang jujur dalam menjawab berbagai pelatihan soal. Oke adik-adik, jadi ini penegasan saya ulangi. Jadi Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja didasarkan pada cita-citanya dan pekerjaannya itu pada nilai ajaran Islam. Dan untuk apa? Untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini sekali lagi menuntut konsekuensinya adalah bagaimana adik-adik kemudian tidak boleh putus asa, tidak boleh blokro, tapi tetap harus semangat bagaimana membekali diri untuk mengetahui, memahami, dan tentu pada saatnya bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang memang tidak lain ya berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Tentu dengan berbagai pengalaman panjang dakwah Rasul dan kemudian juga dakwahnya Perserikatan Muhammadiyah di Indonesia ini yang pada saatnya adik-adik akan menjadi anak panah atau kader-kader Muhammadiyah. Mudah-mudahan tetap semangat, sekali lagi jangan pernah hilang dari pikiran kita bahwa Muhammadiyah ini bercita-cita dan bekerja didasarkan pada nilai ajaran Islam karena untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan tetap sehat, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.